Pemirsa, saat tubuh lelah tak jarang kita berpikir untuk melakukan pijat agar tubuh menjadi rileks. Pijat adalah salah satu bentuk terapi alternatif yang banyak digunakan untuk meredakan gejala tidak enak di titik tertentu dalam tubuh. Terapi dengan pijat tidak hanya dapat memberikan efek relaksasi, tetapi juga efektif untuk mengatasi stres dan meredakan nyeri. Pijat adalah aktivitas memberi tekanan pada anggota tubuh, terutama kulit, otot, dan urat dengan teknik atau metode tertentu. Untuk mendapatkan terapi pijat, kita bisa menemukannya di salon, spa, hingga jasa terapis pijat tradisional yang dapat dipanggil ke rumah. Tahukah pemirsa kalau pijat dapat dilakukan dengan beragam teknik loh? Kita simak yuk beberapa jenis pijat untuk tubuh. Pijat akupressure atau akupressure massage. Metode pijat ini dilakukan dengan cara memberikan tekanan di bagian tubuh tertentu atau disebut juga titik akupressure. Pemberian tekanan pada titik ini dipercaya dapat mengatasi penyumbatan, melancarkan aliran darah dan mengembalikan keseimbangan dalam tubuh. Selain itu, kelebihan dari pijat akupressure ini dapat meredakan nyeri dan meringankan efek samping kemoterapi. Pijat Thai atau Thai massage. Berbeda dengan terapi pijat pada umumnya, Thai massage dilakukan di atas matras dan mengharuskan orang yang dipijat untuk turut bergerak aktif. Terapi pijat ini menggunakan teknik penarikan, peregangan, dan gerakan yang menyerupai yoga. Pijat refleksi. Metode pijat refleksi ini cukup digemari oleh masyarakat. Teknik pijatnya berfokus pada titik tertentu bagian tubuh yang mengalami masalah kesehatan, terutama tangan dan kaki, yang memiliki jutaan saraf dan terhubung dengan berbagai organ dalam tubuh. Pijat batu panas atau hot stone massage. Metode pijat ini menggunakan batu yang telah dihangatkan untuk melancarkan aliran darah dalam tubuh. Pijat jenis ini cocok dilakukan oleh orang yang mengalami keluhan nyeri atau tegang pada otot. Selamat pagi Indonesia, berjumpa lagi di program kesayangan kita yaitu Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Ingat, kesehatan itu sangat penting, jadi wajib saksikan episode ini sampai selesai untuk mendapatkan informasi kesehatan dan tentu saja bermanfaat untuk Anda. Nah pemirsa, tadi kita sudah melihat tayangan mengenai jenis-jenis pijat. Wah, biasanya pijat merelaksasikan, menyegarkan. Ayo, siapa di sini yang hobi pijat angkat tangan nih? Pak Dr. Ekles juga hobi soalnya. Oke, tapi kita tidak berbicara itu. Nah, segmen kali ini atau episode kali ini kita akan membahas mengenai jenis terapi yang mungkin jarang didengar oleh masyarakat, yaitu hidroterapi atau terapi air. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Raini. Apa kabar, Bu? Baik, Dok. Sehat selalu ya. Sambil kita antar Bu Raini, gak apa-apa ya Bu, kita ganggu ya ke klinik hidroterapi. Nah, pemirsa, memang terapi air, tapi kita akan bahas dulu mengenai Ibu Raini yang Ibu Raini rasakan ya. Kenapa gejalanya mungkin, dari kapan mungkin, silakan Bu. Ya, saya menderita linu dari tulang belakang itu sejak saya Linu, SMP ya. Sejak SMP. Sekarang saya sudah 67 tahun. Wah, sejak SMP ya, berarti ya. Oke. Dan itu memang kalau lebih-lebih malam atau habis aktivitas tuh serasa ngilu. Itu terus menerus. Kebetulan ibu saya pernah mengalami terapi juga ya. Iya, tapi kalau ngomong soal gejala yang dirasakan waktu SMP itu, saat kapan udah tahu diagnosanya apa gitu? Iya, pada waktu itu saya mengeluh seperti flu gitu kan ya. Kemudian ibu saya kalau orang Jawa bilang mau dikerokin gitu. Ya. Nah setelah itu ibu saya melihat kok tulang belakangnya kok bengkok gitu. Terus dibawa ke RSPAD waktu itu ya. Kemudian di sana di ronsen dan sebagainya, lalu didiagnosa skoliosis. Skoliosis, oke. Nah itu kemudian rutin
untuk ke fisioterapi. Jadi sudah melakukan treatment mulai dari SMP itu sejak diagnosa ditegakkan ya? Jadi kalau keluar istirahat gitu saya diantar ke fisioterapi itu, terus kembali lagi ke sekolahan begitu, terus sampai SMA berakhir. Tapi ada perubahan waktu itu? Ya pada waktu ini enak sih, fisioterapi itu enak, tapi setelah ini ya ini lagi. Habis itu karena mungkin aktivitas, perubahan posisi tubuh kadang-kadang kan itu kan harus memang ada posisi tubuh ya, dan ada yang dipakai biasanya ya kan? Iya, sampai pada waktu itu dipakaikan kayak ada besi dari kulit gitu loh. Palak atau apalah istilahnya. Untuk fiksasi supaya posisi tubuh tetap lurus. Gitu. Oke. Nah, berarti sudah dari SMP Ibu Raini sudah tahu menderita yang namanya skoliosis. Diterapi juga. Nah, ini ada modalitas terbaru yaitu hidroterapi ya. Sejak kapan? Kalau saya pribadi sih 2014 mulai karena pindah ke sini. Oh, sudah lama ya? Sudah lama ya. Dan kenapa memilih hidroterapi? Katanya kalau di hidroterapi itu kita kan seperti senam tapi di dalam air, jadi tidak merasakan sakit. Gitu saja. Jadi kalau di darat kita sakit, tapi kalau sudah di dalam air tuh kita gerak-gerak bisa bebas dan tidak merasakan sakit. Dan jadi bisa bergerak bebas, saya bisa mengayuh sepeda di dalam air itu. Nah, jadi itu seperti enak. Itu ya? Iya, jadi olahraga yang menurut saya termonitor gitu. Karena sebelum dan sesudahnya kan selalu diperiksa oleh dokter. Kemudian didampingi oleh terapisnya selama kita senam atau di air itu. Rasanya ya buat refreshing. Refreshing juga ya? Iya. Jadi saya rutin sampai sekarang. Tapi tahan dulu Bu. Iya. Nah, pemirsa pas nih, Dr. Ekles sama Bu Raini lagi on the way ke klinik hidroterapi. Penasaran mau lihat prosesnya seperti apa? Yuk ikutin terus. Dok, katanya taruh bawang di ruangan bisa bunuh bakteri penyebab flu. Bener gak sih? Kebetulan sampai sekarang saya belum dengar atau membaca penelitian tentang hal ini. Memang bawang mengandung antioksidan tinggi. Jadi bagus banget untuk tubuh. Untuk semua tuh, karena antioksidan kan anti radikal bebas. Tapi tidak ada penelitian kalau irisan bawang, taruh di ruangan, terus membunuh bakteri. Contoh saya di Ekles Green Tomohon nih, kita kalau dalam ruangan biasanya kita sterilisasi pakai alat memang. Nah, supaya tidak gampang kena penyakit, apalagi flu, sebaiknya bukan dengan itu, memang yang dengan makanan bergizi otomatis, supaya menambah daya tahan tubuh, vitamin. Bila perlu kalau udah terkena flu, harus minum obat. Ekles Klinik hadir sebagai solusi perawatan Anda. Kliniknya para artis dan sosialita dengan harga terjangkau yang sudah memiliki 33 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan perawatan yang ditangani oleh dokter ahli dan profesional. Nikmati facial steril dan disposable untuk hasil yang memuaskan, aman, nyaman, dan ramah. Mereka semua sudah merasakannya. Segera kunjungi Ekles Klinik terdekat di kota kamu dan rasakan perbedaannya. Aldi, kok nggak sekolah? Iya, Aldi gampang sakit. Mandi multivitamin Lifebuoy dong. Kuman jadi lebih kuat, sabun biasa tak cukup melawannya. Lifebuoy multivitamin baru, 100% lebih kuat, efektif lawan kuman berbahaya. Lifebuoy multivitamin. Nama saya Yoga, usia saya 65 tahun. Setahun yang lalu saya terkena stroke. Jadi kaki, tangan, saya itu lemes. Nggak bisa sama sekali bergerak. Saya sempat ngikutin terapi, tetapi tidak bisa berlangsung lama karena bergantung jadwal anak, jadwal keluarga, dan di sana juga harus ngantri, biayanya juga mahal. Sampai akhirnya anak saya bawa ini nih, Zeus Mini Bike, yang membuat kaki saya, tangan saya ini bisa dibantu bergerak. Karena saya pakai setiap hari, perkembangannya setelah pakai ini langsung terasa. Lama-kelamaan saya baru sadar kalau kaki dan tangan saya sudah terbiasa bergerak seperti semula. Saya tidak harus bergantung sama siapapun, saya bisa memakai kapanpun, dan terus terang, alhamdulillah nggak nyangka kalau badan pun terasa segar. Ya paling tidak ada harapan lebih baik lah Mbak. Saya tidak bisa bilang apapun kecuali terima kasih kepada Zeus Mini Bike.
matahari menyebabkan kulit kusam dan noda hitam. Pond's UV Protect Sun Serum dengan SPF 50+ dan 10 kali niacinamide, lindungi dari sinar UV dan samarkan noda hitam. Kulit cerah terlindungi bahkan di bawah sinar matahari. Lebih dari sunscreen. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindu, dan nyeri sendi. Hotnya, Hotin banget deh. Cuma 5.000. Wolf Goceng jadi happy. Pusing, kejar setoran. Yang penting kerja halal. Fresh Care dong halal. Capek kena PHP? Pilih yang pasti-pasti aja. Fresh Care. Pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Fresh Care, hangatnya selalu bikin fresh. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Kenapa sih? Sekali coba, susah lupa. Cornetto Black and White, es krim coklat 2 rasa creamy dengan saus coklat lezat dan wafer counternya. Cornetto, senagih itu. Ekles Klinik hadir sebagai solusi perawatan Anda. Kliniknya para artis dan sosialita dengan harga terjangkau yang sudah memiliki 33 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan perawatan yang ditangani oleh dokter ahli dan profesional. Nikmati facial steril dan disposable untuk hasil yang memuaskan, aman, nyaman, dan ramah. Mereka semua sudah merasakannya. Segera kunjungi Ekles Klinik terdekat di kota kamu dan rasakan perbedaannya. Nah pemirsa, kita udah sampai di klinik hidroterapi. Benar ya Bu Raini ya? Iya. Saya registrasi. Oh iya, silakan Bu. Bu Raini Maya. Silakan ya Bu. Halo Bu Raini Maya. Oke, saya Dokter Ekles dari Hidup Sehat. Iya. Mari dokter. Ya kita lihat prosesnya ya, pemirsa juga penasaran ya. Iya. Oke, mari. Pemirsa Hidup Sehat, terapi kesehatan adalah salah satu metode perawatan kesehatan di luar perawatan medis. Terapi sendiri memiliki beragam jenis, salah satunya adalah hidroterapi atau terapi air. Yang salah satu manfaatnya untuk meredakan nyeri otot hingga kekakuan sendi. Seperti yang Ibu Raini pilih sebagai terapi untuk penanganan masalah tulang belakang atau skoliosis yang dideritanya sejak muda. Nah, seperti apa terapi air yang dilakukan untuk penanganan skoliosis? Bisakah dilakukan untuk pengobatan jenis penyakit lainnya? Saksikan selengkapnya dalam Hidup Sehat bersama Dokter Ekles berikut ini. Oke pemirsa, kami sudah siap nih. Sudah siap pakai pakaian renang. Kita lomba renang berarti Bu ya? Bukan bercanda, kita hari ini mau hidroterapi. Pak Dokter Ekles ini menemani Ibu Raini sekaligus ingin merasakan juga hidroterapi. Oke, kita cemplung aja ya? Mari. Oh ya, mari Bu. Iya. Oke, ini gerakan apa ya? Ini masuk gerakan pemanasan dong. Oh, pemanasan. Jadi kita melakukan gerakan stretching untuk otot-otot yang di betisnya. Di betisnya. Jadi kita kayak melangkah seperti ini. Dibuka lebar kakinya. Buka lebar. Terus badannya tegak. Badannya tegak. Ya. Yang tertarik di otot betisnya. Betis.
berapa kali diulang nih? Berapa kali putaran nih, Mbak? Bolak-balik. Tiga kali putaran. Oh, 3 kali putaran. Memang karena di dalam air, jadi apa ya? Terasa lebih ringan. Terasa gitu. lebih gampang melakukan ya. Iya. Oke, ini gerakan selanjutnya ya? Iya. Ini gimana? Ini juga masuk ke bagian pemanasan dong. Jadi ini stretching juga. Masih sama yang terasa di area betisnya. Masih area betis ya? Iya. Ini kayak apa ya? Gerakan lunges gitu ya? Kalau di bukan di air ya? Iya. Akan lebih susah kalau di luar ya. Lebih kerasa nyerinya. Kalau di sini kan kita akan lebih gampang. Bu Raini gimana kabar? Kayaknya sudah expertnya nih kayaknya. 10 kali 10 kali, kiri, kanan. Iya. Kiri sekarang ya? Sekarang sebelah kiri. Oke. Nah, kurang lebih udah 5 gerakan pemanasan ya. Berarti apa selanjutnya? Kita langsung ke gerakan intinya. Oh, oke. Mari. Oke, kita sudah di posisi kolam yang berbeda ya? Iya. Berarti ini kita akan melakukan gerakan intinya. Iya. Seperti apa ini? Jadi kita berdiri tegap. Dibuka kakinya lebar ke samping. Buka, tutup, diain ke dalam. Oh, yang penting jangan mengambang ya? Iya. Badan tegap. Diain ke dalam. Oh, ayun ke dalam. Disilangkan, lurus tapi. Saya gini kali ya? Iya. Masuk. Memang perlu latihan keseimbangan ini ya. Ngomong-ngomong ada fakta mitos nih yang beredar di masyarakat. Katanya terapi air atau hidroterapi khusus untuk ini bisa juga untuk apa? Penderita yang berbadan gemuk gitu. Berat badan lebih gitu. Oh iya. Fakta atau mitos? Fakta. Karena kalau kita di dalam air kan badan menjadi lebih ringan. Setuju. Jadi pasien itu akan lebih gampang untuk menggerakkan badannya tanpa terganggu oleh berat badannya. Oh, oke. Jadi memang benar agak lebih gampang ya. Iya. Karena kan di air ya. Iya. Oh iya, ada juga nih fakta mitos. Kayaknya ganti kaki ya dulu ya. Fakta mitos nih, katanya apa namanya? Hidroterapi dikhususkan untuk terapi low back pain. Fakta atau mitos nih? Mitos dong. Ini hidroterapi bisa untuk semua jenis penyakit sih. Ya, terutama yang kayak untuk contoh-contoh kasus post stroke itu juga bisa dipakai. Terus untuk post operasi, terutama kayak replacement hip, replacement knee itu juga bisa untuk hidroterapi. Terus untuk frozen shoulder itu juga bisa. Masih banyak yang lain sih. Masih banyak yang lain. Apa yang mungkin dengan tumpuan yang berat ya, kalau di luar bisa dilakukan dengan gampang mungkin di air ya. Iya, betul. Setuju. Oh iya, adakah resiko atau efek samping dalam melakukan hidroterapi? Nggak ada sama sekali. Sebenarnya tidak ada ya? Sebenarnya nggak ada. Yang penting diawasi, aman dan diawasi oleh tenaga profesional dan sesuai prosedur ya. Contoh suhu air dan sebagainya. Wah, ini pakai peralatan ya, Bu Raini ya. Peralatan khusus. Ini untuk apa nih? Kayak ini nih, ini dulu nih. Oh. Pelampung kan? Atau ada kegunaan khusus? Iya, ini untuk mengapung aja supaya posisinya tetap stabil. Tetap stabil. Oke. Jadi ini mungkin untuk daerah leher, kepala ini dikaitkan untuk di sini ya? Di bahu ya? Iya. Terakhir ada yang belt. Belt. Iya. Di panggulnya biar supaya badannya itu lurus stabil. Oh, ini juga membentuk postur badan. Postur, iya. Nah, ini gerakannya? Ini menggerakkan sendi-sendi di panggulnya. Jadi dia relax. Kita akan masuk ke relaksasinya. Iya, relaksasi. Ini berapa kali? Ini 10 kali. Terus itu kita lakukan gerakan memutar di sendi. Udah ini gimana? Aman? Aman ya?
Ya, nggak akan tenggelam kok ya? Karena udah ada ini ya, ada alat-alat bantu ini ya. Dok, benar nggak sih terlalu banyak main HP bikin kanker kulit? Kanker kulit? Selama ini sih saya belum pernah baca atau ada penelitian sampai menyebabkan kanker kulit. Memang cahaya atau radiasi dari HP, apalagi kita terlalu sering, bisa mengakibatkan gangguan terhadap kesehatan mata. Kedua, karena sering nunduk bisa bikin pegel-pegel nih otot-otot di leher nih. Ayo, siapa yang sering kayak gitu nih? Dan yang ketiga, mungkin karena sering lamanya terpapar radiasi sinar dari HP, itu bisa juga menyebabkan kulit menjadi kusam dan sebagainya. Ekles Klinik hadir sebagai solusi perawatan Anda. Kliniknya para artis dan sosialita dengan harga terjangkau yang sudah memiliki 33 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan perawatan yang ditangani oleh dokter ahli dan profesional. Nikmati facial steril dan disposable untuk hasil yang memuaskan, aman, nyaman, dan ramah. Mereka semua sudah merasakannya. Segera kunjungi Ekles Klinik terdekat di kota kamu dan rasakan perbedaannya. Ada yang bisa bantu? Aku. Yuk masak sup ayam. Yuk pakai resep tradisional. Mending pakai resep viral ini. Harus pakai bahan yang tepat. Serius, jangan lupa pakai sayur yang seru. Dan rahasia yang bikin enak, Royco formula baru. Dengan ayam direbus lama dan rempah, hadirkan kaldu yang mantap. Bikin yang beda tetap sama enaknya. Wah, pecah. Royco. 9 dari 10 ibu memilih Champion karena lebih dari sekedar energi, bantu pertumbuhan fisik dan otak anak. Lebih lengkap dengan susu dan protein telur. Enak, gak cuma fisik, otak juga. Energi untuk tubuh, energi untuk otak. Cuma 5.000. Wolf Goceng jadi happy. Saat aktivitas padat, saatnya level up. Minum Hemaviton Action Immune Up. Immune Up formula dengan buffer vitamin C, D3, zinc, dan ginseng ekstrak. Bantu jaga daya tahan tubuh. Siap taklukkan hari. Jangan sampai drop dong. Minum Hemaviton Action Immune Up 1 kali sehari. Ready action lagi. Baru Hemaviton Action Energy Drink. Energi gue untuk siap action. Saat ada tantangan lebih, ini waktunya challenge your action. Hemaviton Action Immune Up. Hemaviton Action Energy Drink. Apa kabar Indonesia Siang di TV One? Hai Ongli, kamu fresh banget. Ini loh, baru Fresh Care Smash Matcha 4-in-1 Double Inhaler yang unik, glow in the dark. Yang fresh, Fresh Care Matcha. Kalau kamu, matcha tepangku. Malula, madu TJ. Iya. Kalau panas dalam, sariawan? Bisa, madu TJ panas dalam. Minum bila perlu. Madu TJ panas dalam. Madu plus herbal dari bahan alam. Bantu redakan panas dalam. Madu TJ panas dalam. Masak ayam goreng favoritku kan, Bu? Iya, sekarang ada cara baru masak ayam goreng. Praktis dan pasti lezat. Cukup Royco aja. Wah, bisa ya, Bu? Bisa. Cukup 2 sachet pas ungkep 1 ekor ayam. Karena Royco dibuat dari ayam direbus lama, kayak paduan rempah, langsung ungkep, meresap sempurna. Wah, udah jadi. Lezat dan gurih. Ayam goreng gurih, cukup Royco aja. Apapun aktivitasnya, madu TJ saset. Di perjalanan, madu TJ saset. Untuk siapa aja, di mana aja, madu TJ saset. Praktis, pas di kantong. Madu TJ saset. Pak, ada kurma. Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab. Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Makan malamnya mana? Dia bilang makan malam aman. Tenang dulu, dengan secangkir sari wangi, jadi tenang kemudian. Tanda tanyanya hilang. Tapi cintaku padamu gak akan hilang. Jalan yuk!
usia nambah gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Well Move. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Well Move, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Oke, kita lagi bersepeda ya ke Pulau Seribu ya ini. Oke, berarti salah satu gerakan adalah ini namanya cycling, bersepeda ya. Iya. Ini gunanya untuk apa? Ini menguatkan otot-otot kakinya, otot-otot panggulnya, itu kerja semua. Oh, oke. Pura ini aman ya? Ini katanya paling disukai ya? Udah ahli. Udah ahli. Kenapa rasanya gimana Pura ini kalau habis cycling? Enak aja, nyaman. Nyaman ya? Oke. Nah, ini dilakukan berapa kali? Tiga kali putaran. 3 kali putaran. Oke. Nah, biasanya menurut pengalaman atau pasien-pasien ataupun customer yang datang ke sini setelah berapa kali terapi ada perubahan? Itu tergantung kondisi pasiennya sendiri sih. Tapi biasanya pasien itu akan terlihat penguatan ototnya itu 6-8 minggu latihan. 6-8 minggu, iya. 1 minggu berapa kali? 1 minggu itu 2-3 kali. 2-3 kali. Nah, itu harus rutin. Baru dia terlihat perubahannya. Iya. Nah, bagi pemirsa kan mungkin ada yang ini ya, ada kolam renang di rumah. Iya. Diperbolehkan latihan sendiri? Boleh, asal. Oke. Asal pasien itu sebelumnya udah melakukan latihan sama profesional dulu, sama fisioterapi dulu, kayak seminggu, sebulan, 2 bulan, biar pasien tahu apa yang harus dikerjakan dan apa yang nggak boleh dikerjakan. Iya. Karena ada otot-otot yang sesuai kondisinya boleh bergerak, atau ada yang sesuai kondisinya tuh otot yang nggak boleh. Otot nggak boleh. Jadi memang juga harus disesuaikan dengan kondisi pasien. Hati-hati untuk pasien yang mungkin pasca stroke, yang jalannya belum sempurna, gitu kalau melakukan sendiri, gitu ya. Ada temannya, biar aman. Biar aman. Ternyata kalau dalam pantauan atau panduan gampang banget juga melakukan ya. Bisa. Dan memang tubuh terasa lebih ringan, ya. Karena ada gerakan stretching juga yang tadi ya. Gimana, Pura ini? Lebih fresh ya, lebih seger ya? Oke. Oh ya, terakhir nih, air ini katanya suhunya juga memang harus dalam keadaan hangat ya? Iya, jadi emang diusahakan sampai dalam suhu 32-34 derajat. 32-34. Karena mungkin kalau kedinginan nggak rileks ya? Iya, malah muscle-nya lebih kaku, lebih tegang. Lebih tegang ya. Oke. Jadi pun kalau pemirsa mau melakukan di rumah, memang suhunya harus 32-34 derajat Celcius. Oke deh, kita mau melanjutkan pemirsa, tapi saya terima kasih dulu untuk Ibu Riani. Sehat selalu, tetap semangat ya. Bapak Esi juga sebagai terapis, terima kasih. Iya, sama-sama dong. Ya, yang bosan-bosan nanti saya akan mampir-mampir lagi di sini. Boleh dicoba hidroterapinya. Oke pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga bermanfaat apa yang kami sajikan episode kali ini mengenai hidroterapi atau terapi air. Tetap saksikan Hidup Sehat bersama Dr. Ekles setiap Jumat jam 9.30 untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan tentu saja terpercaya untuk Anda. Hanya di TV One. Ayo lanjut Bu. Oke, kita ke Pulau Seribu yuk. Pemirsa Hidup Sehat, semua setuju ya, untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat dan terawat, kita perlu melakukan rutin perawatan. Mulai dari hal yang paling utama ialah mencuci muka dengan sabun pembersih wajah, hingga perawatan menggunakan masker wajah. Tahukah pemirsa, ada beragam jenis masker wajah yang dapat digunakan untuk mendapatkan kulit bersih dan juga sehat. Pemilihan jenis masker wajah memiliki manfaat yang berbeda juga loh, tergantung bahan yang digunakan. Inilah 4 jenis masker wajah dan manfaatnya. Sheet mask. Masker ini memiliki bentuk seperti lembaran tisu atau kapas dengan lubang di bagian mata, hidung, dan bibir. Sheet mask sangat baik bagi Anda yang memiliki kulit kering.
Cara menggunakannya mudah, yaitu tempelkan masker wajah ini di kulit setelah mencuci muka. Lalu diamkan 15 hingga 20 menit agar kandungannya meresap ke dalam kulit. Setelah memakai sheet mask, kulit akan terasa lebih sejuk dan juga lembab. Mud Mask. Masker wajah ini berbahan dasar lumpur yang mengandung beragam mineral. Mud Mask biasanya diolah dari lumpur laut atau lumpur abu vulkanik, kaya dengan kandungan air sehingga mampu menghidrasi kulit. Oleh karena itu, masker ini cocok untuk semua jenis kulit. Cara penggunaannya dengan mengoleskan Mud Mask ke seluruh wajah, lalu tunggu sampai masker tersebut mengering. Bersihkan masker ini dengan handuk atau spons wajah yang dicelupkan ke air hangat. Exfoliating Mask. Jenis masker ini diformulasikan untuk mengangkat sel kulit mati. Bahan aktif yang digunakan untuk eksfoliasi bisa berasal dari bahan kimia atau alami. Bahan kimia yang digunakan untuk exfoliating mask ini biasanya mengandung AHA, BHA, retinol, dan asam laktat. Sedangkan exfoliating mask alami biasanya mengandung butiran scrub yang berasal dari kopi, gula, atau oat. Exfoliating mask sebaiknya tidak digunakan berlebihan, terutama bagi pemilik kulit sensitif, karena dapat memicu iritasi. Sleeping mask memiliki tekstur berbentuk krim atau gel yang digunakan dengan cara dioleskan ke seluruh kulit wajah. Tunggu sampai masker diserap kulit dan mengering dengan sendirinya. Masker biasanya baru dibersihkan keesokan paginya, karena penggunaan masker ini biasanya di malam hari dan digunakan sepanjang waktu tidur. Sleeping mask juga mampu melembabkan kulit dan cepat meresap ke dalam kulit.